kakak yang khususnya berumur 14-17 tahun. Hari ini kita akan mempelajari buku Sekolah Sahabat Cornerstone. Pelajaran keempat ini akan membahas tentang kisah mengenai iman yang akan dibawakan oleh dua kakak saya yang bernama Titi Shelo dan Koko Karen. Jangan kemana-mana ya. Oke, langsung saja ke dalam pelajarannya. Ayat intinya terdapat di dalam Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Ester tidaklah khusus untuk zaman itu sendiri. Nah, ternyata ada orang-orang yang hidup di bumi sekarang ini akan melihat perkataan ini digenapi. Gila gak sih? Nah, gimana Teh kalau tiba-tiba ada penjahat yang masuk ke sekolah Teteh lalu mengancam semua orang Kristen mati. Lalu orang itu datang kepada Teteh dan menanyakan, apakah kamu orang Kristen? Apa jawab Teteh? Kalau Teh beneran di situasi itu sih pasti bakalan nervous ya. Jadi pasti gak akan mungkin berani jawab. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Sebutkan saja semua orang Kristen, lalu Teteh akan dibebaskan. Apa pendapat Teteh? Kalau situasinya kayak gitu sih Teteh nggak sebutin ya. Ya saya Kristen, gitu pergi. Wow, seperti itu saja ya. Nah, tahu nggak kenapa saya bertanya seperti itu? Karena cerita itu menyangkut keberanian. Sama seperti yang ada di cerita, seperti yang ada di buku Cornerstone pada pelajaran keempat ini sudah jelas menceritakan tentang Ester. Itu sudah tertulis tadi ya di ayat intinya ya kan ya Ki ya? Ya. Nah, kenapa sih Ester itu? Nah, seperti yang kalian tahu, Ester itu orang yang baik, berani, dan peduli terhadap bangsa-bangsanya. Nah, maaf. Nah, ternyata di cerita Ester ini, Ester itu sebetulnya sedikit bimbang loh. Tahu nggak kenapa bimbangnya? Karena dia ingin menyelamatkan bangsanya, tapi dia harus menghadap raja. Sedangkan kalau kita menghadap raja tanpa dipanggil, sedangkan kalau dia menghadap, semua orang kalau menghadap raja tanpa dipanggil, itu bisa saja dibunuh. Iya, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya. Ya. Nah, tapi Karen tau gak sih sebetulnya ada sesuatu yang mereka lakukan, si Ester lakukan sebelum dia menghadap raja kan? Iya, Ester menyuruh bangsa-bangsanya untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu baru Ester menghadap. Untung aja Ester itu hidup karena raja, siapa nama rajanya Karen inget gak nih? Nama rajanya Mordekai. Ahasveros. Oh iya, betul. Terus tadi sebetulnya Mordekai itu siapa coba tadi? Kan bisa kepikiran Mordekai itu siapa? Oh iya, ya Mordekai itu adalah orang terpercayanya Ahasveros. Salah lagi. Mordekai itu adalah pamannya Ester ya, Iya. Gitu. Terus berarti siapa kepercayaan? Berarti siapa orang kepercayaannya si Ahasveros itu? Orangnya Haman ya. Nah, ternyata ceritanya begini teman-teman. Mordekai itu saat Haman datang, Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Karena itu Haman hatinya menjadi panas. Terus akhirnya Haman mengeluarkan titah supaya apa? Supaya semua orang Yahudi dibunuh. Nah, terus Mordekai yang tahu cerita itu sudah jelas dia bakalan takut, bimbang, dan nggak tahu, hatinya nggak enak ya. Terus Esther yang melihat itu, dia menyuruh pelayannya ya, atau orang kepercayaannya Esther lah kayaknya, itu untuk berbicara kepada si Mordekai. Nah, terus Mordekai menyampaikan itu apa yang membuat hatinya bimbang. Terus habis itu orangnya ngasih tahu ke Esther gitu kan. Terus apa yang Esther lakukan? Seperti yang sudah tadi kita bahas, Esther memberanikan dirinya untuk menghadap raja. Tapi bisa nggak sih teman-teman seberani itu? Nah,
waktu si Esther udah menghadap raja, apa sih yang Esther lakukan? Esther mengajak raja untuk ikut perjamuan Yang telah yang Esther telah siapkan. Esther siapkan. Terus ada lagi satu tamu yang diundang. Tahu nggak tamunya siapa? Tentunya Haman, orang Oh, terpercaya raja. Alasannya kenapa Esther mengundang Haman? Mau skak mau apa sih kalau di satu checkmate ya. Step. Ya, jadi pada saat di perjamuan itu si Ahasverus itu selalu menanyakan kepada Esther. Selalu bilang apa sih Esther? Selalu bilang gini ke si Esther, minta apa saja, bahkan setengah dari istanaku pun ini akan kuberikan. Si Ahasverus ngomong gitu terus setiap kali ketemu Esther, ya nggak sih? Ini kalau ya walau. Nah, terus akhirnya si Esther memberanikan diri untuk memberitahu apa yang sedang terjadi kepada dia dan bangsanya. Dan saat itu waktu Esther ngasih tahu kalau misalkan ada yang mau ngebunuh bangsanya, gimana? Raja sangat marah. Hmm. Lalu raja bertanya, siapakah orang yang berani ingin membunuh bangsanya itu? Lalu jawab Esther. Jawab Esther adalah orang jahat ini ditunjuk, kalau misalnya ditunjuk, gitu kan? Haman, orang pesan tuan, ya pokoknya yang ditunjuknya si Haman. Terus si Haman gimana? Lalu Haman kaget dan raja pun marah kepadanya. Ya, dan dari situlah udah fix, Haman, kamu tidak akan ada kehidupan. Haman tidak akan melihat saya matahari lagi. Iya. Oke, terima kasih. Udah kan? Udah terima kasih. Oh, belum ya? Nah, apakah kamu tahu para martir Kristen adalah mereka yang rela menyerahkan hidup mereka oleh karena mereka menolak untuk meninggalkan iman mereka. Nah, jadi teman-teman, dari sini sih sudah ketahuan ya. Kira-kira teman-teman semua ini, kita semua ini mau tidak merelakan nyawa kita demi mempertahankan iman kita? Nah, pertanyaan itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan apa kira-kira jawaban Kerna? Well, kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing ya. Dia nggak mau jawab. Iya, Ya, baik. juga ini tuh. Nah, oke, sepertinya gitu saja dulu. Oke. Dari pelajaran cornerstone kita pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Makasih dan ya. Sampai ketemu di lagi. next video atau Ya, video next lainnya. video. Bye-bye. Dadah. Maaf kalau saya kaku ya.